Bapak Ibu tahu gereja pertama lahir itu bukan karena bahasa roh, bukan. Hari Pentakosta itu ada 3 tanda mujizat besar: bahasa roh, tiupan angin keras, lidah-lidah api. Ketiga perkara luar biasa ini tidak melahirkan gereja di hari Pentakosta. Saya tidak anti bahasa roh, tapi kalau jujur belajar Alkitab, bahasa roh tidak melahirkan gereja. Bahasa roh hanya melahirkan 2 hal pada waktu hari Pentakosta. Yang pertama, kebingungan, orang bingung. Dan yang kedua, sindiran. Kalau Bapak Mama lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 dan 6, waktu murid-murid berglosolalia, berbahasa lidah, bahasa Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, ada belasan bahasa di situ. Orang bukan bertobat tapi bingung. Perhatikan ini ayat. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 6 itu mengatakan mereka bingung. Sudah bingung, apa yang terjadi? Menyindir. Ini orang mabok kali ya. Ayat 13 langsung lompat. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini 2 hal reaksi ketika ada mujizat. Ingat, ini bahasa roh yang asli loh, bukan bahasa roh palsu. Ini bahasa roh yang asli. Tapi waktu itu orang bingung, lalu menyindir. Lalu bangkitlah Petrus. Petrus mengklarifikasi, Petrus menjelaskan, ini bukan orang mabok, ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel dalam Yoel 2:28-29. Maka mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, Petrus khotbah disertai dengan pembuktian data. Awalnya hanya mau meluruskan pemahaman tentang bahasa roh, tapi kemudian Petrus belokkan itu kepada menyampaikan Kristus, dan kemudian berujung kepada menantang orang-orang itu untuk bertobat. Maka terjadilah pertobatan. Jadi kesimpulannya, gereja pertama lahir karena apa? Khotbah Simon Petrus. Saya cinta bahasa roh, saya cinta karunia apapun yang asli dari Roh Kudus. Tapi ujung tombak sebuah ibadah, ujung tombak sebuah KKR adalah pemberitaan firman Allah. Menyanyi puji-pujian penting, sebab Allah bertahta di atas puji-pujian. Tapi kalau kita menyanyi luar biasa, mengeluarkan energi, mengeluarkan ekspresi terbaik, tapi waktu khotbah tidak memberi perhatian, nanti habis menyanyi, yang judi tetap judi, yang tipu tetap tipu, yang swanggi tetap swanggi. Saya bukan baru pertama datang Papua, soal menyanyi luar biasa. Tapi ingat, orang tidak diubahkan dari nyanyian, orang diubahkan dari firman Allah. Sebab fungsi firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat 16, ayat itu berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena apakah orang diubahkan? Karena firman Allah. Amin. Bahkan sekalipun terjadi mujizat, orang mati bangkit, tapi kalau tidak menyambut firman Allah dengan sungguh-sungguh, orang susah bertobat. Artinya kita lihat superioritas firman Allah di atas segala
Saya tidak anti mujizat. Dalam pelayanan kami masih terjadi mujizat. Tapi saya mau ingatkan begini. Kalau kita datang KKR hanya cari mujizat, salah besar. Salah besar. Kita KKR bukan cari mujizat, tapi kita KKR cari sang sumber mujizat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Bukan cari percikannya, cari sumbernya. Bangsa yang paling banyak lihat mujizat, mengalami mujizat di bawah kolong langit ini adalah bangsa apa? Israel. 10 tulah itu mujizat semua. Air jadi darah, lalat pikat, nyamuk belalang, hujan es, kematian anak sulung, mujizat semua. Laut merah atau laut kulsum terbelah bagi dua, mujizat. Tiang awan, tiang api, mujizat. Mana turun dari sorga, mujizat. Tidak ada bangsa di bawah kolong langit ini yang pernah lihat mujizat seperti bangsa Israel. Tapi saya tanya dulu, generasi yang lihat mujizat itu bertobat? Mati semua. Tuhan sapu kasih mati semua di padang gurun. Yang masuk cuma generasi Yosua. Artinya mau lihat mujizat berapa banyak kali saja, tapi tidak hormat firman Allah, pasti mampus. Pasti mampus. Makanya buat kita orang Papua, orang NTT, orang Manado, orang Batak, orang Nias, orang Maluku, kantong-kantong Kristen, hati-hati. Kalau sudah lihat banyak mujizat tapi tidak bertobat, Yesus bilang nanti di akhir zaman hukuman yang kita terima lebih berat dari Sodom dan Gomora. Dari mana kita tahu? Matius 11 mulai ayat 20, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mujizat. Perhatikan ayat ini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sampai di situ. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Kami selaku panitia, kami melaksanakan kegiatan kebaktian kebangunan rohani Akbar gabungan 7 majelis daerah GPKI yang melibatkan semua denominasi gereja di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan kami bersyukur karena selama 2 hari KKR berlangsung, semuanya berjalan dengan baik karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Namanya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pembicara Pendeta Malatok yang meluangkan waktu dari jauh menghadiri
memenuhi undang kami untuk menyampaikan, memberikan siraman rohani firman Allah yang luar biasa kepada kami umat Kristen di Kabupaten Teluk Bintuni. Hanya melalui KKR ini firman Allah yang luar biasa yang disampaikan ini menjadi berkat, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan dan sumber inspirasi dan motivasi bagi kami semua. Puji Tuhan, saya merupakan peserta KKR dari Tujuan D GPK yang ada di Bintuni. Kami pemuda-pemudi sangat bersyukur dan berterima kasih. Kegiatan ini luar biasa karena ini mengubah karakter kita, cara hidup kita yang pemuda-pemudi yang sudah jauh dari Tuhan. Dengan adanya kegiatan ini untuk kita bisa berkumpul sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan dan melepaskan semua hal-hal yang Tuhan tidak mau, sehingga Bintuni bisa pulih, Bintuni bisa diselamatkan. Kita tahu bahwa Bintuni merupakan tempat yang mau dikatakan seperti tempat yang sudah orang-orangnya sudah melupakan Tuhan. Dengan adanya KKR begini, sehingga orang-orang itu bisa mengingat kembali jalan benar. Ini juga antusias karena gereja GPK ini mayoritasnya adalah orang asli yang pemilik negeri ini, suku Sou dan Muskona, sehingga sangat antusias, euforia sekali. Kami berterima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Ke depan lebih lagi untuk mengundang hamba-hamba Tuhan yang lebih luar biasa lagi.